Setelah menghentikan pengepungan terhadap Taif, Rasulullah pun kembali ke Ji'ranah dan menetap di sana selama 10 hari. Selama itu Rasulullah belum membagi harta rampasan ya. Ditangguhkan dulu pembagian harta rampasan. Karena Rasulullah itu berharap ada utusan dari Hawazin kepada Rasulullah untuk meminta ampunan agar mereka bisa mendapatkan kembali barang-barang milik mereka. Karena dilihat tidak ada yang datang, beliau pun mulai membagikan harta rampasan agar para pemimpin kabilah dan pemuka Mekah tidak banyak lagi bicara. Orang yang baru masuk Islam, hatinya masih lemah, maka dia diberikan lebih dulu. Ya, lebih dulu dengan orang-orang yang sudah lama masuk Islam. Dan kita juga orang yang zakat itu juga, orang yang mu'alaf itu dikasih zakat kayak gitu. Sama juga kayak gini ya. Orang yang baru masuk Islam, mu'alaf tadi, dia juga diberikan harta rampasan yang jauh lebih besar. Selain dikasih lebih dulu, jumlahnya pun lebih besar. Abu Sofyan bin Harb diberi 40 ukiyah dan 100 ekor unta. Dia masih juga meminta untuk anaknya. Sudah dikasih banyak 40 ukiyah dengan 100 ekor unta, banyak 100 kan? Nggak minta lagi, katanya mana? Bagaimana dengan anakku Yazid? Katanya kayak gitu. Maka Yazid pun diberi jumlah yang sama, 40 ukiyah, 100 ekor. Jadi dapatnya 80 dama 200 ekor unta. Abu Sofyan bertanya lagi, bagaimana dengan anakku Muawiyah? Untung dikasih banyak. Sudah, terima baik. Maka beliau memberinya sejumlah itu pula. Jadi dia, Yazid anaknya, Muawiyah anaknya, sama-sama diberikan harta rampasan yang sama. Beliau pun memberikan 100 unta kepada Hakim bin Hizam. Tapi dia masih minta 100 ekor unta lagi. Dan permintaan itu pun dipenuhi. Lalu Sofwan bin Umayyah diberi 100 ekor unta. Kemudian 100 ekor lagi dan ditambah 100 ekor lagi. Sudah 300. Iya. Iya 300 karena dia punya anak. Kalau Sofwan bin Umayyah tadi 300 untuk dia dewek. Tapi dia ada tapi dia enggak dikasih uang ya. Nah, enggak dikasih uang. Al-Haris bin Kaladah diberi 100 ekor unta, begitu pula beberapa orang lain yang termasuk dalam jajaran pemuka Quraisy dan kabilah lainnya. Jadi yang diberi 100 unta itu adalah pemukanya, kayak pejabatnya, orang-orang penting dalam kabilah di Mekah tadi ya. Selain mereka ada yang kan dia kafir Mekah kan, pemuka orang Mekah itu ya. Sekarang kan sudah Islam. Selain mereka ada yang diberi 50 ekor unta, 4 ekor, hingga kabar tersebarlah bahwa Muhammad tidak takut miskin. Oh, dikasih-kasihin aja. Orang mengatakan Muhammad tidak takut miskin karena rela memberikan harta rampasan itu begitu saja kepada orang-orang yang mu'alaf. Meskipun berapapun yang Rasulullah berikan. Karena itu orang Arab berbondong-bondong mengerumuni beliau untuk meminta harta. Hingga beliau terdesak ke sebuah pohon dan mantel beliau terlepas. Kan aneh ya. Kayak peminta-minta jadinya ya. Kalau kamu sedang lewat, kamu jalan, misalnya dia ngasih ambil, lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Maksudnya itu tangan di bawah itu meminta. Kalau memberi ya tetap di tangan di atas. Itu umpama aja nak, bukannya cak itu nian. Kalau setelah terdesak tadi di pohon tadi sampai mantel Rasul tadi terlepas, maka Rasulullah bersabda, wahai orang-orang, kembalikan mantelku demi yang diriku ada di tangannya. Andaikan aku memiliki semua tanaman di Tihama, tentu aku akan memberikannya kepada kalian.
hingga kalian tidak menyebut aku sebagai orang yang kikir, takut, dan dusta. Tapi kan tidak kate lagi Rasulullah sampai mantel, terdorong, itu kan kebangetan sebenarnya ya. Tetap berkatanya dengan lemah lembut, itulah Rasul itu ya, mempunyai sifat yang terpuji tadi ya. Walaupun dia seperti gitu kan ya, sampai dia terdorong tadi, dia tidak mengatakan yang buruk. Kemudian pun Rasulullah berdiri di samping unta milik beliau, lalu memegangi punuknya sambil menggenggam sebiji gandum. Beliau mengangkat biji gandum seraya bersabda, "Wahai semua orang, demi Allah, aku tidak lagi menyisakan harta rampasan kalian, termasuk pula sebiji gandum ini, kecuali seperlimanya. Dan seperlimanya itu pun sudah kuserahkan kepada kalian." Jadi Rasulullah tidak punya lagi selain unta tadi. Unta milik dia, bukan unta milik rampasan di orang-orang sakit tadi, orang Thaif tadi. Nah, setelah memberikan bagian kepada orang-orang yang baru saja masuk Islam, apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah memanggil Zaid bin Sabit untuk mendatangkan sisa harta rampasan dan mengumpulkan semua orang. Barulah dikumpulkan orang-orang yang ikut berperang ya, untuk mendapatkan harta rampasan yang lain. Masing-masing orang mendapat bagian 4 ekor onta dan 40 domba. Jika dia seorang penunggang kuda, dia mendapatkan bagian 12 ekor unta, lebih banyak, dan 120 ekor domba. Pembagian ini didasarkan atas pertimbangan yang sangat matang dan bijaksana. Sebab di dunia ini orang itu banyak lena dengan apa? Dengan perutnya, dengan harta, bukan dengan akalnya. Ya, kayak hewan digiring, dikasih makanan ya, dikasih daunan baru bisa masuk ke kandang dengan tenang. Nah, kayak gitu juga Rasulullah. Jadi mengajak ke dalam Islam dengan penuh lemah lembut. Diimingi apa? Diimingi dengan harta, karena manusia itu kecintaannya terhadap harta, keduniaan itu memang sangat besar.